kembali dalam acara Today's Inspiration. Kali ini topiknya adalah mengenai sumarah. Dietrich Bonhoeffer berkata, sebuah ketaatan lebih baik daripada mendengarkan 100 khotbah. Benar nggak saudara? Saya selalu tertarik mendengar kata-kata yang belum pernah saya dengar sebelumnya dan ingin menyelidikinya apa maknanya. Suatu hari dalam suatu presentasi saya mendengar kata sumarah. Pengertian saya yang sederhana mengatakan dalam bahasa Jawa, su itu indah, marah ya marah. Jadi marah yang indah. Apa betul saudara? Apakah ada marah yang indah? Ternyata di dalam bahasa Jawa, sumarah itu berarti taat, bukan marah-marah saudara. Taat kepada sesuatu yang kedudukannya lebih tinggi dari kita, seperti taat kepada orang tua, atasan, peraturan, atau undang-undang. Dan yang terakhir tentu pada Yang Maha Kuasa. Pokoknya yang subjeknya lebih tinggi dari diri kita. Jadi mereka bisa memberi marah yang indah saudara untuk kita taat kalau kita dapat menerimanya. Kalau mereka menuntut suatu ketaatan pada kita, pasti tujuannya untuk kebaikan kita, agar kita tidak menjadi orang yang otoriter. Mereka adalah orang-orang bijaksana, dalam tanda kutip, tanda kurung, seharusnya, sehingga perlu ditaati. Namun kalau yang dipanut tidak memberi contoh ketaatan pribadi, kecuali Yang Maha Kuasa tentunya, maka siapa yang mau taat saudara? Di zaman sekarang ini, ketaatan sangat sulit untuk dicari. Lihat saja lalu lintas kita sehari-hari, semuanya dilanggar. Lihat saja aturan hukum, semuanya dilanggar. Atau aturan orang tua, semuanya ditentang. Di atas segala-galanya, aturan Tuhan pun manusia berani melanggar sejak ada manusia pertama dilahirkan. Kata mereka, aturan itu dibuat untuk dilanggar. Apa iya saudara? Taat adalah suatu kata yang dibaca dari depan maupun dari belakang, bunyinya sama saudara. Berarti apapun kondisi kita, untuk berhasil ketaatan itu penting sekali. Taat titik itu adalah kunci keberhasilan. Saudara mau berhasil dalam belajar, dalam pernikahan, pekerjaan, ya taat saja dengan aturan yang ada. Tentu bukan taat yang mati saudara, sehingga disuruh masuk sumur juga saudara taat. Taat dengan penuh penalaran dan pengertian bahwa tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Taat itu menuju suatu disiplin. Disiplin itu menuju keberhasilan. Semua orang yang berhasil telah melakukan sumarah atau taat di dalam hidupnya. Menurut Wikipedia, taat itu adalah sikap manusia yang merupakan bentuk pengaruh sosial di mana seseorang harus mengikuti instruksi atau perintah dari seorang tokoh berpengaruh. Ketaatan dibedakan dari compliance yang berarti menuruti, sehingga timbul hal yang sama yang dilakukan di masyarakat secara umum. Ketaatan itu dapat dilihat baik dalam perbuatan amoral dan moral. Yang amoral tentu tidak perlu diikuti. Mengapa manusia menentang ketaatan? Mereka selalu mempunyai alasan dan kondisi memaafkan. Saya melanggar aturan lalu lintas supaya hemat energi dan waktu. Namun kalau sudah terjadi kecelakaan, baru menyesal saudara. Saya minum obat sendiri dan tidak mengikuti perintah dokter, dan sakitnya tidak sembuh-sembuh, bahkan bertambah berat. Baru sadar tidak boleh menjadi dokter sendiri. Saudara, semua aturan dibuat ada alasannya, yakni untuk kebaikan dan keberhasilan bagi yang mentaatinya. Kisah berikut ini menggambarkan seorang tua laki-laki yang taat kepada dirinya sebagai seorang laki-laki. Suatu hari anak perempuannya bertanya kepadanya, "Mengapa muka ayah berkerut dan badannya bungkuk serta batuk-batuk?" Ayahnya menjawabnya, "Itu tandanya ayahmu itu seorang laki-laki." Aku tidak mengerti ayah.
Ayahnya menjawab, "Kalau kau tidak mengerti, tanyakan saja pada ibumu." Lalu ia pergi kepada ibunya dan ibunya menjawab, "Ya, begitulah laki-laki, nak. Kalau ia taat pada yang menciptakannya, ia akan bertanggung jawab pada keluarganya sesuai kodratnya sebagai laki-laki." Anak perempuan itu tetap tidak mengerti dan terus menyimpan pertanyaan itu di dalam hatinya. Suatu malam anak perempuan itu bermimpi. Ia mendengar suara yang lembut berbisik kepadanya sesuai dengan rasa penasarannya yang sudah terpendam bertahun-tahun. Suara itu berkata, "Anakku, saat kuciptakan laki-laki, aku membuatnya menjadi seorang pemimpin keluarga. Ia diciptakan untuk menjadi penyangga keluarganya. Ia akan membuat seluruh keluarganya aman terlindungi. Kuciptakan bahunya kekar dan berotot untuk membanting tulang menghidupi keluarganya. Aku memberikan kemauan padanya untuk berusaha mencari sesuap nasi dengan keringatnya agar keluarganya tidak terlantar. Walaupun kadang-kadang ia dicela anak-anaknya. Kuberikan keperkasaan dan mental baja agar ia tidak mudah menyerah demi keluarganya. Ia akan merelakan kulitnya tersengat matahari dan badannya basah kuyup kena hujan. Itulah sebabnya mukanya berkerut sebagai bukti bahwa ia sungguh-sungguh berpikir dan berjuang untuk menghidupi keluarganya. Badannya yang bungkuk membuktikan bahwa ia telah mencurahkan seluruh tenaganya untuk membuat keluarganya bahagia. Ia juga sering batuk-batuk, menunjukkan ia telah berkorban, kadang-kadang kurang beristirahat untuk kebahagiaan keluarganya. Oleh karena itu, engkau harus taat kepadanya, karena ia sudah terlebih dahulu taat kepada perintah-perintahku dan berhasil membahagiakan seluruh keluarga yang telah dipercayakan kepadanya. Ia adalah seorang ayah yang bertanggung jawab. Kini anak perempuan itu mengerti mengapa keadaan ayahnya demikian, dan ia menangis sambil memeluk ayahnya. Itulah kisah ketaatan yang membawa kesuksesan dan kebanggaan dari seseorang yang berhasil membangun keluarganya. Mengapa manusia malas untuk taat? Taat itu tidak menyenangkan. Banyak rambu-rambu, banyak peraturan yang harus diikuti. Manusia itu ingin kebebasan. Oleh karena itu, dicarilah berbagai alasan untuk tidak taat. Kalau kelak hidupnya gagal, ia baru menyesal, tapi umumnya sudah terlambat. Oleh karena itu ada beberapa tips, saudara. Yang pertama, percaya. Kita harus percaya bahwa ketaatan itu akan membawa kebahagiaan. Walaupun kita tidak mengerti kenapa kita harus taat, ketaatan membutuhkan rasa percaya. Kalau seorang istri taat sebagai pendamping suami dan bukan berperan sebagai kepala keluarga, atau suami mengerti ialah kepala keluarga dan istri adalah penolongnya, maka keluarga itu akan bahagia. Kalau anak itu taat untuk belajar, ia akan berada di ranking atas dalam sekolahnya. Kalau seorang pekerja taat pada atasannya, ia akan mencapai puncak karirnya. Masalahnya, apakah kita percaya bahwa hal itu akan terjadi? Yang kedua, mendengarkan. Ketaatan memerlukan proses mendengarkan tanpa perbantahan. Kita sering mendengar dengan telinga, bukan dengan hati. Ya, mendengar dengan hati, saudara. Karena mendengar dengan hati berarti seseorang menyimpan apa yang didengarnya di dalam hati dan terus bertahta di hatinya. Mendengar dengan telinga akan masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri, sehingga timbul kecenderungan untuk melanggar. Ketaatan dari orang yang dipilih Tuhan adalah mereka yang mau mendengarkan apa yang diperintahkan tanpa mencari alasan atau meragukan kemampuannya. Mereka hanya menjalankan apa yang diperintahkan. Yang ketiga, taat membawa kemenangan. Orang yang mendaki puncak Himalaya adalah orang-orang yang taat kepada peraturan mendaki gunung.
Kalau mereka membuat peraturan sendiri untuk mendaki gunung, mereka tidak akan pernah sampai, saudara. Namun orang yang taat menorehkan namanya di puncak gunung Himalaya. Kalau kita juga taat dalam karir kita juga akan mencapai puncak impian kita. Aselikus, bapak tragedi Yunani, berkata, ketaatan adalah ibu dari segala kesuksesan dan memberi jaminan keamanan. Saudara, untuk menjadi orang yang berhasil dalam bidang apapun di dunia, studi, olahraga, musik, karir, usaha, kepemimpinan, maka ketaatan merupakan syarat mutlak. Untuk mencapai kesuksesan tersebut, kita tidak perlu mencari alasan apapun untuk tidak taat, karena hanya taat dan disiplin yang akan membawa kita kepada sesuatu yang kita impikan. John Bunyan berkata, apa yang Allah perintahkan adalah yang terbaik, benar-benar terbaik, walaupun dunia menentang.